Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Apa kabar hari ini? baik. Ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kawan-kawannya? Masuk semua enggak? Enggak. Kemana? Sakit. Doakan mudah-mudahan cepat sembuh, bisa berkumpul dengan kita di sini. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas, Ayib, silakan dipimpin doanya dengan bacaan basmalah. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah baca doa tadi, mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, nah ini sebelum kita maju ke materi hari ini, masih ingat nggak materi yang semalam? Tentang apa? Nah, strateginya ada berapa? Nah, yang pertama, tangan ya. Alhamdulillah berarti di rumah pada belajar semua ini. Ya. Jadi hari ini lanjutkan yang semalam, yaitu strategi dakwah di kota Madinah atau strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Nah, sebelum lanjut, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan kenapa kok diajarkan? Ada tujuannya. Yang pertama, diharapkan siswa-siswa ini mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan yang kedua, mengerti langkah-langkah strategi Nabi Muhammad atau langkah awal strategi Nabi Muhammad di kota Madinah, dan juga mampu menjelaskan langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian di kota Madinah, ya. Nah, sebelum lanjut ke materinya, Bapak mau nanya, apa itu strategi dakwah, tahu nggak? Tidak. Langkah-langkahnya? Tidak. Langkah-langkah dalam strategi dakwah Nabi Muhammad? Langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah, tahu? Tahu. Nah, nanti kita bahas hari ini ya. Nah, sebelum kita bahas lanjutnya ada gambar nih. Saya tengok itu baru gambar Bapak ya, bentar ya. Oke. Perhatikan gambar yang pas. Nah, ada 3 gambar. Ya, gambar yang pertama itu gambar apa? Ya. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Ya, itu gambar orang peperangan ya di zaman Nabi ya. Zaman Nabi menggunakan kuda, menggunakan panah, tombak. Zaman sekarang menggunakan senjata, dengan pesawat. Oke. Gambar selanjutnya yaitu gambar gambar petani. Selanjutnya itu gambar apa itu? Gambar emas atau harta ya? Ya. Dan yang terakhir? Nah, ini masalah apa itu? Masalah pajak. Nah, saya kasih gambar ini. Nah, dari gambar-gambar yang tadi saya sebutkan, saya tampilkan. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini atau siang hari ini ya, ada hubungannya. Nah, nanti materi ini akan kita kerjakan secara berkelompok. Nah, nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian berdiskusi secara kelompok, dan berdiskusi itu jangan kerjakan sendiri. Karena diskusi kelompok mengerjakan secara kelompok. Mengerti ya? Nah, nanti materinya akan saya bagikan materinya apa aja. Jadi nanti kelompok sini jangan ngintip-ngintip punya sebelah karena soalnya beda. Nah, punya kelompok 2 jangan ngintip-ngintip jawaban kelompok 3 karena soalnya beda, nggak usah ngintip-ngintip. Kita fokus pada kelompok masing-masing. Nah, kelompok masing-masing bahas apa ya diskusikan. Nah, bukunya ada kan? Buku LKS-nya ada ya? Bisa diambil dari sumber situ, bisa diambil nanti itu LKS-nya ada di situ. Ya.
berkelompok nanti, dan Bapak minta nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan ke depan. Nah, siapa nanti yang ditunjuk perwakilan kelompok dan membacanya dengan suara yang lantang, jangan suara yang lantang kayak belum makan, jangan ya, meskipun sudah siang tetap semangat. Oke, kelompok 1 nih, Bapak kasih materinya, lihat di depan ya. Kelompok 1. Nah, itu yang di atas. Ya, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, di Madinah, catat dulu. Catat. Nah, ini nanti didiskusikan. Catat. Udah ya? Ya, udah. Kelompok 2. Silakan dicatat siapa perwakilannya. Tunggu dulu, Bapak cari materinya. Nah, ini diskusi untuk kelompok 2 yang berjudul langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, boleh jawab sama-sama, tapi yang kerjakan hanya kelompok 2 Dua. karena perintahnya untuk orang-orang kelompok 2 aja. Nah, kelompok catat bentar. Ya, catat dulu, jangan salah judul, nanti salah pula yang dicari. Nah, ya. Yang diminta ayam yang dikasih bebek nggak mau ya. Ya, yang dibilang perempuan yang dikasih laki-laki nggak mau. Oke, kelompok 2 udah siap. Nah, kelompok 3 nih yang ganteng-ganteng semua ini. Nah, nampak? Apa di sini kelompok 3 baca, kelompok 3 aja. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, silakan dicatat. Judulnya langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, itu sudah. Ya, sambil bikin. Dan yang terakhir, tunggu dulu. Maksudnya di sini selamat mengerjakan. Nah, oke, silakan berkelompok kerjakan tugas yang sudah Bapak kasih tadi. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, silakan berdiskusi. Ayo, semuanya diskusi. Nah, gimana memecahkan masalah ini judul tadi, ya, permasalahan tadi, silakan. Ayo, semangat. Ya, jangan sendiri. Nanti kalau sendiri itu namanya tidak diskusi. Ya, yang cowok-cowoknya jangan sampai kalah ya. Nah, 3. Baiklah anak-anak. Judul sudah ada semua kan? Tugas sudah ada semua? Nah, kerjakannya di lembaran ini ya. Ini adalah lembar kerja kelompoknya. Jadi hanya 1 lembar saja. 1 lembar saja. Semuanya berdiskusi tadi, nanti hasil diskusinya 1 lembar aja ya. Oke, silakan. Nah, satu saja nanti siapa yang udah siap perwakilannya diantar ke depan atau presentasi. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Ada semuanya ada di LKS. Nah, yang rajin membaca ada itu semuanya. Jangan sendiri-sendiri, namanya diskusi. Kalau sendiri-sendiri namanya tidak diskusi. Ya, silakan sama-sama dibuka. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah siap? Sudah siap? Ya, sudah siap? Sudah kelompok 2? Kelompok 3? Bagus, semangat. Jadi kalau sudah siap, nah ini Bapak ingin melihat atau mendengar dari per kelompok ya, mempresentasikan diskusi di sini ya. Apa jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3? Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa yang maju? Bulan. Ya, silakan Bulan. Yang lain dengerin ya. Ya, siap. Bagus. Siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Strategi dakwah ialah proses menentukan cara dan daya upaya untuk mengobati sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih presentasinya dari kelompok 1. Nanti kelompok 2 setelah ini ya, kalau suaranya dikasih ya, supaya yang lain jelas ya. Tadi kurang jelas kan? Nah, silakan dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 kelas 3 ya, kelas 3 silakan. Yang lain mau didengerin ya. Supaya paham. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kelompok kami tentang langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersatukan suku Aus dan Khazraj. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. 4. Menanamkan nilai moral. 5. Meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Sekian dari kami, terima kasih. Perwakilan dari kelompok berapa tadi? Wah, dari kelompok 3 ya laki-lakinya nih. Jangan suaranya jangan ada ya. Kalau jelas yang disampaikan. Siapa yang mewakili? Ya, 12, silakan. Ya. Yang lain dengar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. 1. Membangun pasar Islam. 2. Meningkatkan mutu pertanian. 3. Memanfaatkan harta ganimah untuk kesejahteraan. 4. Memberdaya harta zakat. 5. Memberdaya harta jizyah pajak. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ini hasil presentasi sudah ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang pertama tadi membahas masalah strategi pengertian strategi dakwah, kelompok 2 langkah-langkah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kelompok 3 langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, untuk itu kita simpulkanlah materi pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian strategi dakwah. Apa tadi? Coba. Strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Jadi kondisi apa maksudnya strategi dakwah itu? Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil dari dakwah dengan berbagai kondisi ya. Nah, kondisi di Madinah waktu itu macam mana? Jadi begitulah strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, strateginya macam mana? Ya, ini ada langkah-langkah dari strateginya Nabi Muhammad yang dibahas tadi dipresentasikan oleh kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, langkah-langkahnya dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, ini langkah-langkahnya ya saya. Nah, apa? Nah, saya jelaskan dulu. Jadi membangun atau mendirikan masjid. Jadi pada zaman Nabi Muhammad mendirikan masjid itu tidak hanya untuk sholat, tapi untuk bermusyawarah. Makanya Nabi Muhammad itu membangun masjid dulu ketimbang membangun rumah. Karena masjid itu pada zaman Nabi itu di Madinah banyak fungsinya. Nah, saya bilang tadi diantaranya sholat juga untuk bermusyawarah. Yang kedua yaitu apa itu? Mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, dua suku itu berseteru atau bertikai. Datangnya Nabi Muhammad, mereka dipersatukan supaya akur, tidak ada pertikaian antar suku. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang yang datang dari kota Mekah ke Madinah, sementara orang Ansor adalah orang Madinah. Ya, ingat, Muhajirin orang Mekah, Ansor orang Madinah. Dipersaudarakan yaitu dipersaudarakan sesama seagama, seakidah, seagama. Nah, seperti itu. Lanjut.
Itu menanamkan nilai moral. Jadi nilai-nilai moral yang ada dalam Islam itu macam mana? Ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Selanjutnya yaitu meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Jadi ini hanya untuk masyarakat Islam. Di Mekah, di Madinah itu tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, semuanya punya aturan masing-masing. Jadi ini dibuat dikhususkan untuk orang Islam. Nggak mungkin kita orang Kristen aturannya Islam yang nggak mau ya, karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita orang Muslim nggak mungkin kita ibadah menggunakan agama Kristen, kan aneh ya. Oke, kita bahas selanjutnya kesimpulan yang ketiga yang dibahas oleh kelompok 3 yaitu tadi. Nah, ada juga ini. Ya, langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Langkah yang pertama kita lihat membangun pasar Islami. Jadi pasar Islami ini semua barang-barangnya halalan, thayyibah, halal juga baik. Halal dia kalau halal di situ nggak mungkin di pasar Islam ini jual daging babi, jual daging anjing. Ya nggak mungkin, jelas hewan-hewan yang haram tidak ada di pasar Islami dan tidak ada dalam pasar Islami ada unsur jual beli yang riba. Jadi sesuai syariat Islam pasar itu. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan mutu pertanian. Pertanian di kota Madinah ini sangat bagus karena wilayahnya lebih bagus lebih subur daripada kota Mekah. Makanya ketika muhajirin datang ke Madinah berjumpa dengan orang Ansor, dikasih lahan oleh orang Madinah, mereka sama-sama membangun pertanian yang lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya memanfaatkan harta ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. Harta ghanimah ini harta rampasan perang. Jadi zaman dulu Nabi Muhammad juga ikut berperang memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam. Jadi harta-hartanya itu diambil, namanya harta rampasan perang. Jadi itu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mensejahterakan masyarakat di situ. Tidak dikuasai oleh Nabi Muhammad sendiri, dipakai semuanya untuk kepentingan rakyat. Jadi adil. Selanjutnya yaitu memberdayakan harta zakat. Harta zakat ini siapa? Khusus orang Islam. Saya bilang zakat itu kan ada zakat fitrah, zakat mal, zakat harta temuan. Nah semuanya itu akan diminta zakat. Orang-orang kaya mengeluarkan zakat mal. Setiap bulan puasa kita mengeluarkan zakat fitrah. Menemukan barang-barang berharga, emas, permata, apa, intan, semuanya dikeluarkan zakat dan dikelola oleh badan amil zakat. Dan yang terakhir, memberdayakan harta jizyah atau pajak. Nah kalau pajak lain dengan zakat. Kalau pajak ini mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi ataupun Nasrani sebagainya, semua yang berada di kota Madinah wajib membayar zakat. Dan zakat ini juga dipergunakan oleh Rasulullah untuk kesejahteraan umat selain Islam juga, maksudnya umat yang lain, agama lain akan diberi zakat itu supaya dia sejahtera. Jadi itu kesimpulan materi pada hari ini. Gimana, paham nggak? Paham ya? Nah, jadi ada 3 tadi masalah pengertian dakwah, langkah-langkah dakwah awal Nabi Muhammad di Madinah, terus langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Nah, udah paham? Paham nih, biasa di akhir ini sebelum penutup kita ada latihan. Latihan ini per individu. Ya, per individu tidak berkelompok. Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang latihannya per individu. Bener paham apa enggak ini yang materi sampaikan hari ini? Ya? Oke. Ini mau bagi dibagi sama kawan-kawannya. Oke, udah cukup sini ya. Cukup. Oke, kelompok 2 nih bagi-bagi, jangan rebutan satu ya. Nah, ini pribadi-pribadi nih sendiri-sendiri. Yo, sendiri-sendiri.
tadi berkelompok mengerjakan, sekarang sendiri paham apa enggak nih Hamil? Jangan melamun nah. Ya. Oke, lagi ya, jangan berebut, nanti kita soalnya sama-sama. Satu-satu ya. Oke. Udah cukup? Nah, oke, catat pertanyaan pertama. Ya. Sebutkan pengertian strategi dakwah. Ya. Sebutkan pengertian strategi dakwah. Ya. Belum. Sebutkan pengertian strategi dakwah. Nah, strategi dakwah apa tadi sudah dibahas. Nomor 2, next. Sebutkan langkah-langkah awal strategi Nabi Muhammad di Madinah. Ya, Pak. Oke, langkah-langkah awal strategi Nabi Muhammad di Madinah, langkah-langkah awal. Nomor 2 tadi. Pertanyaan terakhir nomor 3. Ya, jelaskan langkah-langkah Nabi Muhammad. Ya. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian di Madinah. Oke, membangun perekonomian di Madinah. Gimana? Ada yang belum jelas? Tolong berapa? Jelas, Pak. Jelas semua? Nah, silakan dikerjakan. Nih Bapak kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, sesuai diskusi tadi, sesuai kesimpulan yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau kalian tadi menyimak kesimpulannya pasti bisa. Saya rasa bisa, karena tadi waktu berdiskusi pasti masih ingat. 3. Oke anak-anak, ya silakan dikerjakan, waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, sendiri-sendiri kerjakannya, jangan nyantai-nyantai karena tadi saya jelaskan semuanya sudah. Saya berdasarkan rangkuman tadi. Ya, sendiri-sendiri, sama Jo. Jangan nyantai-nyantai. Gimana? Nah, saya rasa tidak susah ya. Ya. Ayo, jangan senyum-senyum. Kerjakan aja, saya enggak minta senyuman, minta kerjaannya. Ya. Oke, saya hitung sampai 3, nanti kalau hitungan sampai 3 waktu udah habis ya. Oke. Saya hitung sampai 3. 1 2. Oke. 3, waktunya habis. Siap? Nah, siap ya? Siap. Ada 10 menit kok nggak siap. Oke? Siap ya? Oke, ketua kelas silakan diambil lembar kerja kawan-kawannya dikumpulkan ke depan. Ya. Jangan ada yang ngisi lagi karena waktu sudah habis. Nggak boleh ngisi lagi. Waktu sudah habis. Ya, silakan aja. Ya, kelompok 2 sudah masuk sini. Ya, namanya udah semua itu. Ya, ada namanya, waktu itu misalnya ini siapa? Oke, terima kasih ya. Oke, coba Bapak cek bentar. Bapak cek bentar. Hasilnya. Nah, kalau Bapak lihat nih, rata-rata ya. Rata-rata sudah bagus jawabannya, berarti tadi menyimak ya. Kesimpulan dan penjelasan atau presentasinya kawan-kawan yang tampil. Nah, ini nilai sudah bagus. Kalau seperti ini nanti saya yakin ujiannya nilainya akan lebih dari KKM. Ataupun ya sekitar 80-an. Sekitar 80. Nah, ini sudah saya terima
Dan ini ada tugas nanti di rumah ya. Nah, tugas di rumah adalah sambungan pelajaran pada hari ini, yaitu masalah, nah ini Bapak bukunya, respon pada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi responnya apa? Nah ini tugas di rumah. Cari kira-kira responnya ke mana? Respon orang Madinah itu macam mana? Apakah dia suka? Apakah enggak? Nah tulis. Respon ya. Respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, respon pada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi respon. Nah kalau bahasa kita tanggapannya orang Madinah macam mana? Nah dicari di rumah ya. 1, 2 atau macam mana? A atau B, responnya gini. Catat nanti pertemuan berikutnya akan saya tagih. Dan ini dikerjakan baik-baik karena akan saya ambil nilai dimasukkan ke daftar nilai. Jadi baik-baik ya. Oke, udah semua? Oke, berhubung waktunya kita udah hampir habis, sudah hampir istirahat. Ya, marilah kita membaca doa. Silakan nih ketua kelas, ayo baca doanya hamdalah, silakan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, setelah doa tadi, maka udah terakhir pelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.